Pada pembahasan kali ini kita akan lanjutkan bab 2 kinematika partikel pada subbab berikutnya, yaitu gerak dua dimensi atau gerak parabola. Pada pembahasan sebelumnya di gerak satu dimensi, kalian telah ketahui bahwa arah percepatannya itu segaris dengan arah kecepatannya. Jadi jika kita lihat bahwa arah percepatan dan kecepatan itu selalu pada sumbu yang sama, baik itu nanti bisa searah atau berlawanan, tergantung gerak bendanya. Ya, tapi intinya itu. Jadi pada gerak satu dimensi, pada arah percepatan dan kecepatannya selalu segaris. Dalam hal lain, jika kita punya arah percepatan dan kecepatan tidak segaris, maka dalam hal ini geraknya adalah gerak dua dimensi. Atau yang kita fokuskan pada pembahasan ini adalah gerak parabola. Itu saya ulangi lagi, jika percepatannya tidak segaris dengan arah kecepatannya, maka kita akan dapatkan suatu gerak dua dimensi atau gerak parabola. Nah, pada suatu gerak parabola, lintasannya itu menyerupai bentuk parabola. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, jika misalnya kita lemparkan suatu benda dengan kecepatan V0 terhadap sudut tertentu, jadi misalnya di sini kita lemparkan benda pada suatu kecepatan V0 dan membentuk sudut θ terhadap sumbu X, maka kita akan dapati suatu gerak yang membentuk lintasan parabola seperti pada gambar. Kita tahu bahwa saat kita lemparkan dengan arah V0 seperti ini, percepatannya adalah percepatan gravitasi yang arahnya selalu ke arah bawah. Sehingga kita lihat bahwa arah kecepatan itu tidak segaris dengan arah percepatan. Sehingga seperti tadi yang sudah saya sebutkan, maka akan terbentuk suatu gerak dua dimensi atau gerak parabola. Selanjutnya, V0 ini kita bisa proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Misal, searah sumbu X itu adalah V0X dan searah sumbu Y itu adalah V0Y. Maka kalau kita jabarkan V0X itu sama dengan V0 cos θ dan V0Y itu sama dengan V0 sin θ. Kemudian, pada prinsipnya gerak parabola ini merupakan perpaduan gerak dua sumbu yang saling tegak lurus, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dan merupakan kombinasi dari GLB dan GLBB. Jadi GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y. Ya, jadi di sini misalnya kita ingin mencari berapa kecepatan di titik tertentu sepanjang sumbu atau sepanjang lintasan parabolanya. Misal saya gambarkan di sini, misalnya saya ingin cari di titik ini, misal ini adalah titik 1, ini adalah titik 2, ini adalah titik 3, di sini titik 4. Saya ingin cari berapa kecepatan, dan juga nanti bisa kita juga cari koordinatnya berapa di titik 1, 2, 3, dan 4. Maka kita bisa gunakan konsep GLB dan GLBB yang sudah kalian pelajari di pembahasan sebelumnya. Itu di sini perpaduan antara keduanya. Nah, misalnya di titik 1, saya ingin cari berapa Vx dan Vy-nya. Maka Vx-nya, karena kita tahu bahwa di sumbu X itu dia GLB, maka kecepatannya akan selalu konstan, sehingga Vx-nya adalah sama dengan V0x. Demikian juga di titik 2, 3, dan 4, karena Vx-nya selalu konstan, maka kecepatan searah sumbu X selalu sama dengan kecepatan awal. Kemudian untuk kecepatan searah sumbu Y, maka kita mengikuti GLBB. Ya, di sumbu 1, nah di titik 1 maksud saya, di titik 1 berapa kecepatan di sumbu Y,
Kemudian di titik kedua, ini kita tahu bahwa di titik kedua ini kita anggap di situ dia adalah kecepatan tertingginya, kecepatan di titik tertingginya. Nah, kecepatan di titik tertinggi searah sumbu Y itu adalah sama dengan 0. Jadi sama seperti saat membahas GLBB sebelumnya, saat berada di titik tertinggi, itu berarti dia tidak bisa lagi menambah ketinggian terhadap sumbu Y. Sehingga dalam hal ini, ketinggian sama dengan ketinggian di titik tertinggi dan kecepatan searah sumbu Y-nya adalah sama dengan 0. Jadi secara umum, kalau ingin kita buat komponen gerak pada sumbu X dan komponen gerak pada sumbu Y seperti ini. Oh ya, ini tadi yang di titik ketiga ya, misalnya di titik ketiga, kalau kita lihat di titik ketiga dan di titik keempat, kecepatan searah sumbu Y-nya akan bernilai negatif, karena di situ dia kecepatannya adalah ke arah bawah pada komponen sumbu Y-nya. Oke, nah ini secara umum tadi untuk komponen gerak pada sumbu X dan komponen gerak pada sumbu Y. Maka di sini kita bisa jabarkan untuk kecepatan awalnya tadi V0 X-nya adalah V0 cos theta dan V0 Y-nya adalah V0 sin theta. Sedangkan untuk kecepatan searah sumbu X pada titik tertentu, Vx itu sama dengan V0 X atau V0 cos theta, dan Vy-nya adalah GLBB. Jadi kalau kita ingat secara umum kemarin kita punya 3 persamaan untuk GLBB. Nah, jika kita tuliskan secara umum V itu sama dengan V0 plus AT gitu kan ya. Jadi kalau di sini kita tinjau Vy, maka Vy itu sama dengan V0Y. Nah, kemudian ingat karena kecepatannya itu tadi kan ke atas. Kita lempar bendanya ke atas gitu kan ya. Tapi kan arah percepatannya ke bawah. Jadi untuk vektor percepatannya nilainya negatif karena arahnya ke bawah. Jadi V-nya adalah V0, Y-nya tadi V0 sin theta min GT. Ya. Jadi kenapa V-nya adalah V0 sin theta min GT. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari koordinatnya, maka koordinat untuk sumbu X, maka X-nya adalah X0 plus V0 cos theta T. Karena kalau GLB itu kan X-nya adalah X0 plus V0 kali T. Jadi karena V0 X berarti di situ V0 cos theta. Sedangkan pada sumbu Y, untuk koordinatnya, Y-nya sama dengan Y0 plus V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Karena kalau kalian ingat, pada GLBB, Y itu sama dengan Y0 plus V0 T min, atau secara umum ya, plus setengah AT kuadrat. Karena di sini V0-nya adalah V0Y, maka untuk Y itu sama dengan Y0 plus V0 searah sumbu Y kali T. Arah percepatannya ke bawah, sedangkan kecepatannya ke atas. Jadi vektor yang ke arah bawah negatif, maka di sini min setengah GT kuadrat. Ya, jadi itu beberapa besaran yang bisa kita cari pada suatu sistem gerak parabola. Maka kalau kita ingin cari resultan kecepatannya, V itu akan sama dengan Vxi plus Vyj. Jadi ingat apa yang kita sudah bahas pada saat kita belajar vektor. Maka besarnya itu adalah sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Itu adalah besar kecepatannya. Jadi karena vektor itu arah, vektor kecepatan itu vektor, maka kita juga harus cari arahnya. Arahnya adalah tangen theta sama dengan Vy per Vx. Ya, ini sudah kita bahas saat belajar vektor.
Ya. Nah, di sini kita bisa estimasi kira-kira berapa sudut yang bisa kita gunakan untuk mencapai X maksimum atau jarak maksimum. Jadi kalau kita lihat, jika kita melemparkan benda atau misalnya di sini menendang bola pada kecepatan yang sama tapi dengan sudut yang berbeda, maka kita bisa dapatkan lintasan yang berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk sudut yang menghasilkan jarak maksimum itu jarak yang terbesar ya. Jarak maksimum yang terbesar itu adalah jika kita menendang dengan sudut 45 derajat. Ya. Nah, di sini saya sudah siapkan 2 contoh yang jawabannya akan saya upload di My ITS Classroom.